Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Dan selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah saya bisa hadir kembali untuk melanjutkan membacakan buku Sirah Nabawiyah, buku tentang kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin kita sudah masuk ke bab tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, dan saya baru membacakan sebagian, dan oleh karena itu pada kesempatan sore ini akan saya lanjutkan ya. Di dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa kejadian pembelahan dada beliau sallallahu alaihi wasallam terjadi juga kali ini. Dalam perjalanan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dan mengalami kejadian yang bervariasi. Satu, beliau ditawari susu dan arak, lalu beliau memilih susu. Kemudian dikatakan kepada beliau, engkau telah diberi petunjuk sesuai fitrah. Dalam lafaz yang lain, engkau telah mengenal fitrah, andai kata engkau mengambil arak, tentu umatmu akan sesat. Kemudian berikutnya, beliau melihat 4 buah sungai di surga. 2 sungai nampak dan 2 lagi tersembunyi. 2 sungai yang nampak ini adalah sungai Nil dan Eufrat, yakni unsur keduanya. Sedangkan yang tidak nampak adalah 2 sungai di surga. Barangkali makna melihat sungai Nil dan Eufrat tersebut adalah sebagai isyarat akan eksisnya Islam pada kedua wilayah tempat kedua sungai tersebut berada. Wallahu alam. Kemudian beliau melihat malaikat Malik, penjaga neraka, yang perawakannya tidak pernah tertawa. Di wajahnya tidak terpancar kegembiraan dan keceriaan. Beliau juga melihat surga dan neraka. Kemudian berikutnya beliau melihat para pemakan harta anak-anak yatim secara zalim. Mereka memiliki bibir seperti bibir unta. Mulut-mulut mereka dilempari dengan sepotong api dari neraka, seperti batu sebesar genggaman tangan, lalu keluar dari dubur-dubur mereka. Kemudian berikutnya beliau melihat para pemakan riba yang memiliki perut-perut yang buncit. Karena kondisi ini mereka tidak mampu untuk beranjak dari tempat mereka. Ketika itu mereka dilintasi oleh keluarga Fir'aun saat mereka masuk ke neraka. Maka mereka menginjak-injak mereka, pemakan riba tersebut. Berikutnya beliau melihat para pezina. Di antara tangan-tangan mereka terdapat daging yang gemuk dan segar, dan di sampingnya terdapat daging yang bernanah dan membusuk. Mereka memakan yang bernanah dan membusuk tersebut dan membiarkan yang gemuk dan segar. Berikutnya beliau melihat perempuan-perempuan yang suka membawa masuk para lelaki asing. Beliau melihat mereka, perempuan-perempuan tersebut sedang bergelantungan pada payudara-payudara mereka. Berikutnya beliau melihat rombongan niaga penduduk Mekah sepulangnya, dan ketika pergi beliau telah menunjukkan kepada mereka perihal unta mereka yang melarikan diri dan meminum air milik mereka. Air minum ini ada di dalam wadah yang tertutup saat mereka tertidur. Lantas beliau meninggalkan wadah tersebut dalam posisi tertutup. Hal itu menjadi bukti akan kebenaran pengakuan beliau sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari dan malam Isra. Ibnul Qayyim berkata, pagi harinya tatkala Rasulullah sudah berada di tengah kaumnya, beliau memberitahukan kepada mereka perihal tanda-tanda kebesaran Allah yang agung yang telah diperlihatkan kepadanya. Hal ini membuat pendustaan, penyiksaan, dan kesadisan mereka terhadap beliau semakin menjadi. Mereka memintanya agar menggambarkan Baitul Maqdis kepada mereka.
Lalu Allah menampakkannya kepada beliau sehingga seakan melihatnya dengan mata telanjang beliau. Beliau mulai menceritakan kepada mereka tentang ciri-ciri Baitul Maqdis tersebut. Sedikit pun mereka tidak mampu menyanggahnya. Lalu beliau Lalu beliau memberitahukan kepada mereka perihal rombongan niaga ketika beliau masih dalam perjalanan pergi dan sekembalinya darinya. Beliau juga memberitahukan kepada mereka perihal waktu kedatangan rombongan niaga tersebut. Bahkan beliau memberitahukan kepada mereka perihal seekor unta yang mendahului rombongan tersebut. Dan memang demikianlah kenyataannya, seperti yang beliau ucapkan. Tetapi sayang mereka malah semakin berpaling. Demikianlah tipikal orang-orang yang zalim yang hanya menginginkan kekufuran. Pada momen ini Abu Bakar dijuluki sebagai As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj manakala orang-orang mendustakannya. Alasan yang paling ringkas sekaligus paling besar seputar terjadinya rihlah atau perjalanan ini adalah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Surat Al-Isra ayat 1. Ini merupakan sunatullah terhadap para nabinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin." Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Dan kami memperlihatkannya agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Surat Al-An'am ayat 75. Dan dalam firman-Nya kepada Musa, artinya, untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Surat Toha ayat 23. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan maksud dari kehendaknya ini pada firman-Nya sebelumnya, yang artinya agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Manakala pengetahuan yang didapat oleh para nabi bersandarkan kepada penglihatan terhadap tanda-tanda kebesarannya sebagaimana makna dari ayat-ayat di atas, maka mereka menjadi semakin bertambah yakin, dan yang keyakinan tersebut tidak dapat diukur besarnya. Sebagaimana pepatah berkata, mendengar suatu berita tidak sama dengan melihat secara langsung. Hal ini membuat mereka sanggup menanggung risiko apapun di jalan Allah yang tidak sanggup dilakukan oleh orang-orang selain mereka, dan menjadikan semua kekuatan duniawi di mata mereka ibarat sehelai sayap nyamuk. Mereka tidak memedulikan derita dan cobaan yang silih berganti menimpa. Hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik sisi-sisi perjalanan tersebut selayaknya dibahas di dalam buku-buku tentang rahasia-rahasia syariah. Akan tetapi di sini ada beberapa hakikat yang bersahaja yang terpancar dari sumber perjalanan yang diberkahi ini dan mengalir deras menuju taman-taman bunga sirah nabawiyah atau biografi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya saya, penulis, memandang perlunya mencatat sebagian darinya secara ringkas. Dalam surat Al-Isra, pembaca akan mendapati bahwa Allah mengisahkan tentang Isra hanya dalam satu ayat saja. Kemudian mulai menyebutkan kebobrokan orang-orang Yahudi dan kejahatan orang-orang Yahudi yang mereka lakukan. Setelah itu Allah mengingatkan mereka bahwa Al-Quran adalah pemberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Mungkin sepintas pembaca mengira bahwa antara dua ayat pertama tersebut tidak ada korelasinya satu sama lain, padahal hakikatnya bukan demikian. Sesungguhnya dengan gaya bahasa seperti ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa Isra hanya terjadi ke Baitul Maqdis, tidak lain karena orang-orang Yahudi akan dicopot dari jabatan sebagai pemimpin umat manusia akibat banyaknya kejahatan yang mereka lakukan, sehingga tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk tetap menduduki jabatan tersebut. Artinya, Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan mengalihkan jabatan tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada sisi diri beliau terhimpun dua pusat dakwah Ibrahim alaihissalam. Memang sudah saatnya terjadi peralihan kepemimpinan spiritual dari satu umat ke umat yang lain. Dari umat yang sejarahnya dipenuhi oleh penipuan
pengkhianatan, dosa, dan permusuhan kepada umat yang berlimpah dengan kebajikan dan kebaikan-kebaikan, di mana Rasul mereka masih menikmati turunnya wahyu Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Akan tetapi timbul pertanyaan, bagaimana bisa peralihan kepemimpinan ini terjadi sementara Rasulullah SAW masih berkeliling di sekitar perbukitan Mekah dalam keadaan diusir oleh kelompok-kelompok manusia? Pertanyaan ini dengan sendirinya akan menyingkap tirai hakikat lainnya, yaitu peran dakwah Islamiyah ini hampir mencapai titik klimaks dan akhir untuk memulai peran baru yang amat berbeda dengan alur yang pertama. Oleh karena itu, kita melihat sebagian ayat dalam surat Al-Isra tersebut mencakup tentang peringatan nyata dan ancaman serius terhadap kaum musyrikin. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutarrafiha fafasaku fiha fakhaqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuhin wa kafa bi rabbika bidunubi ibadihi khabiran basira." Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya menaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Akan tetapi berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan, dan cukuplah Rabb-Mu Maha mengetahui lagi Maha melihat dosa hamba-hambanya. Surat Al-Isra ayat 16 dan 17. Di samping ayat seperti ini, ada lagi ayat lain yang menjelaskan kepada kaum muslimin perihal tonggak peradaban, elemen-elemen serta prinsip-prinsip di mana tatanan masyarakat Islami akan terbangun di atasnya. Seakan-akan mereka telah turun ke bumi untuk mengendalikan urusan-urusan mereka dari berbagai aspeknya, lalu membentuk suatu unit yang kokoh yang menjadi denyut nadi bagi kehidupan masyarakat. Hal ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah SAW akan mendapatkan tempat perlindungan yang aman, untuk kemudian disitulah semua urusan-urusan akan eksis dan menjadi sentral bagi penyebaran dakwahnya ke seluruh penjuru dunia. Inilah salah satu dari sekian banyak rahasia rihlah atau perjalanan yang diberkahi ini yang berkaitan dengan pembahasan kita di sini, sehingga kami memandang perlu untuk menyinggungnya. Dengan adanya hikmah seperti ini dan semisalnya, kami berpendapat bahwa Isra tidak lain terjadi pada saat menjelang Baiat Aqobah pertama, atau antara Baiat Al-Aqobah pertama, Baiat Al-Aqobah dan kedua. Wallahu alam. Demikian teman-teman, ini bab tentang peristiwa Isra Mi'raj, dan besok akan kita lanjutkan dengan bab Baiat Aqobah yang pertama. Jadi kita sudah mulai masuk ke momen atau peristiwa pasca Isra Mi'raj, ya, yang tentunya dakwah Rasulullah menjadi semakin kokoh, semakin kuat karena mendapatkan kekuatan spiritual setelah beliau mendapatkan kesempatan luar biasa oleh Allah, dipanggil langsung ke Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu sholat 5 kali dalam sehari. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih ini untuk saudara saya, ya, Jaya Diningrum alias Arum, yang menjadi penonton siaran langsung saya. Mudah-mudahan Bang Iwannya segera sembuh ya Rum. Sabar saja, itu cobaan, mudah-mudahan banyak hikmahnya. Terima kasih untuk teman-teman yang lain. Mudah-mudahan di bulan puasa ini kita semua mendapatkan keberkahan dan kesehatan serta rezeki yang makin melimpah dan barokah. Terima kasih, kebenaran datang dari Allah, dan bila saya dalam menyampaikan ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.